Hai teman-teman pecinta ikan gupi dimanapun kalian berada. Semoga semuanya tetap sehat selalu dan semoga ikan-ikan gupinya juga sehat semuanya ya. Kali ini yang akan dibahas yang ringan-ringan aja. Kenapa? Ya karena yang berat-berat kan sudah diborong sama Dilan. Jadi kita sementara ini bahas yang ringan aja. Sesuai dengan permintaan teman-teman di kolom komentar dan juga ada yang di Instagramnya Gupi Perspektif. Kali ini kita bahas perawatan ikan gupi. Apa aja sih yang dibutuhkan ikan gupi itu? Nah, gupi itu kan sama dengan ikan lainnya ya pastinya. Mereka itu butuh air buat hidup. Inilah yang akan kita jaga, atau ya saya sih lebih sebutnya perawatan ya. Kita ini breedernya pecinta ikan gupi itu sebagai perawatnya. Terus apa aja sih yang dirawat? Nah, oke, kita mulai, coba satu-satu kita bahas. Seperti yang tadi saya sebutkan di atas, yang perlu dirawat itu yang pasti kan airnya ya. Beda dengan kalau ikan gupinya hidup di alam, kan di sana air bisa mengalir berganti dengan sendirinya. Kalau kita piara di kolam atau di bak atau di ember dan lain sebagainya, airnya kan tetap di sana. Jadi kualitasnya perlu dijaga, salah satunya ya kayak di sifon gitu loh. Kotorannya disedot. Terus setelah disedot, kalau di sini sih kisarannya antara 20, 30 sampai dengan 40% ya. Setiap 2 minggu sekali. Ya kalau mungkin teman-teman punya cara lain sendiri, misalnya seminggu sekali atau ada bahkan yang sampai seminggu 2 kali. Ya saya juga dulu pernah sih nyoba sampai 1 minggu 2 kali. Yang ada sih lama-lama ya capek sendiri, apalagi kalau misalnya akuariumnya terlalu banyak, jadi waktunya itu habis buat nyifon toh. Akhirnya setelah coba sana sini, yang paling tepat ya 2 minggu sekali di sifon di sini. Berhubung karena akuariumnya mungkin untuk ukuran itu udah terlalu banyak. Kalau ukuran akuarium atau jumlahnya masih sedikit, mungkin teman-teman bisa nyoba seminggu sekali. Nanti silakan tulis di kolom komentar perbandingannya. Mungkin ada yang merasa lebih bagus atau lebih sehat ikannya kalau dengan frekuensi seminggu sekali ataupun frekuensi seminggu 2 kali. Kualitas di air di tempat saya ini ya boleh dibilang cukup bagus ya. Jadi begitu airnya disifon, disedot, air bersihnya langsung buka kerannya, langsung masukin, langsung dipenuhin kembali. Jadi nggak perlu harus nunggu seperti teman-teman di tempat lain yang airnya harus diendapkan, harus di aerator atau lain-lain sebagainya. Ya tinggal teman-teman perhatikan saja ya, pokoknya disesuaikan dengan tempatnya masing-masing. Kalau kualitas airnya kurang bagus ya mungkin perlu diendapkan atau gimana. Terus ada lagi yang nanya, apakah jenis gupi A perawatannya sama kayak gupi jenis B? Apakah red lace itu sama dengan albino full red atau black lace itu sama enggak perawatannya sama ikan koi jenis koi, maksudnya ya, bukan ikan koi, ikan gupi jenis koi atau panda. Ya seperti yang tadi saya jelaskan di atas, perawatan di sini sih sebenarnya sama aja ya, terutama untuk perawatan airnya, jadwal sifonnya, pemberian makannya, semua sama aja. Cuman mungkin ada beberapa kasus di mana yang harus ada perawatan khususnya, seperti yang ikan gupi yang albino ya. Misalnya albino full red atau albino red lace ataupun jenis-jenis lainnya yang albino. Dimana kalau di sini itu biasanya mereka suka makan anak-anaknya sendiri. Jadi begitu kelihatan mereka sudah mulai hamil besar atau apa, biasanya saya pindahkan dan dibiarkan mereka beranak di satu tempat. Habis itu baru dibalikan kembali biar anak-anaknya nggak dimakan. Tapi ya mungkin di tempat
teman-teman ada juga yang tidak memindahkannya, mungkin semuanya harus dipindahkan, ya silakan tulis di kolom komentar jadi kita bisa tahu perbandingannya. Perawatan yang di sini yang harus diperhatikan itu ya, kalau airnya tidak kita sifon biasanya kan cepat kotor. Di sini ini selain dibantu sama tanaman air, terus ada juga seperti keong ya, dan juga udang. Ingat ya, yang saya piara itu udang-udang kecil itu, juga ikan sapu-sapu. Seperti yang kita lihat itu ukurannya lumayan besar, tapi sebenarnya mereka itu tidak mengganggu ikan-ikan gupi kita. Sementara untuk tanaman air ya terserah teman-teman juga mau milih yang apa. Untuk mini filternya juga harus diperhatikan. Itu juga selain berfungsi sebagai untuk suplai oksigen dari aerator, tempatnya itu bisa juga sebagai tempat bertumbuhnya bakteri pengurai. Jadi untuk menjaga kualitas airnya biar tetap bagus. Saya di sini sebagian besar memakai akuarium yang dari kaca ya. Selain supaya proses seleksinya ikan dan untuk memantau, untuk melihat dan lain sebagainya lebih gampang. Kolam ini akuarium ini ya, maksud saya lebih enak gitu untuk melihat ikan gupinya, jadi terlihat lebih jelas. Nah, ini adalah pakan, sebenarnya sih pakan udang ya, pelet udang Fengli yang nomor 1. Ukurannya saya pilih yang 1 karena yang ukuran 0 itu terlalu halus seperti bubuk. Jadi kalau dikasih ke ikan biasanya nyebar dan membuat kotor airnya. Ukuran 01 itu paling tepat diberikan karena sesuai dengan bukaan mulutnya ikan gupi. Kalau untuk ikan yang baru lahir juga kita tinggal sedikit meremasnya, dia akan berubah menjadi seperti bubuk ya. Jadi ikan-ikan kecil itu juga bisa makan. Saya berikan ini sehari 2 kali, pagi dan sekitar sore ya, jam 3 jam 4 mungkin. Mungkin teman-teman juga punya frekuensi pemberian pakan yang berbeda atau jenis pakan yang berbeda. Itu dulu udah pernah kita bahas di video sebelum-sebelumnya. Jadi silakan ditonton kembali, dan mungkin ada yang berkomentar lain silakan juga. Saya dulu pernah mencoba memberikan pakannya sehari cuma sekali, pertumbuhannya ternyata kurang maksimal. Jadi lebih bagus diberikan sehari 2 kali. Kalau bisa sih sehari mungkin 3 kali ya, cuman kalau 3 kali untuk yang pemberian kedua lebih susah karena saya sendiri juga tidak ada atau tidak sempat mungkin memberinya untuk pakan yang kedua yang siang hari. Jadi teman-teman atur-atur sendiri aja ya, gimana apakah sekali atau 2 kali atau 3 kali kasih pakan pelet atau kasih pakan hidup dan lain-lain sebagainya. Kalau piara ikan gupi di kolam atau di bak semen itu menurut saya sih sebenarnya untuk pembesaran sih nggak apa-apa ya, cuman untuk pemantau atau menyeleksinya lebih susah. Jadi untuk kolam di sini saya lebih pakai buat jenis ikan yang ekor kecil ya, seperti round tail atau short tail atau jenis angler, dimana mereka ekornya itu lebih kecil dan tidak perlu seleksi yang lebih ribet ya, kayak ekor delta. Anakan yang dihasilkan itu jadi perlu kita perhatikan, itu kita seleksi ya. Kalau tadi kita pertama udah merawat airnya, terus yang kedua kita perlu pakannya, yang ketiga itu kita perlu seleksi. Mulai dari indukan, pemilihan jantan betinanya yang bagus, karena indukan yang berkualitas otomatis anakan yang dihasilkannya juga persentase untuk yang kualitas bagus itu lebih banyak. Sedangkan
kalau kita pakai indukan yang biasa atau jelek lah istilahnya, mungkin ya ada juga sih yang keluar yang bagus, tapi persentasenya mungkin sedikit sekali. Nah, nanti kalau dia beranak, anak-anak itu tetap harus kita seleksi. Ada mungkin yang memisahkan antara jantan sama betinanya setelah umur 2 bulan atau sebulan setengah, atau ada juga yang mungkin membuang ikannya yang tidak standar, yang jelek, atau dipisahkan langsung. Mungkin ada juga yang langsung memilih yang terbaik ya, beberapa jantan dan beberapa betina terus dipisahkan, dipiara untuk dijadikan indukan berikutnya. Untuk teknik-teknik breeding itu ya di video-video sebelumnya juga sudah ada kita di sana. Kalau mungkin masih kurang jelas bisa ditanyakan kembali atau ditonton kembali videonya. Kesimpulannya teman-teman, sementara ini cukup 3 faktor tadi ya yang perlu kita jaga atau kita untuk dibutuhkan untuk biara ikan gupi itu. Nah, banyak juga nanti lebih banyak lupanya ya daripada yang diingat. Kalau saya simpulkan, yang pertama tadi perawatan, yang kedua pakan ikan gupinya, terus yang ketiga itu indukan gupi yang berkualitas yang berlanjut dengan seleksi terus. Apapun ya jenis ikan gupi yang teman-teman piara ya, mau itu red lesta atau albino foretta, albino full platinum, mau black cobra blacktail, mau yang roundtail, mau yang swordtail atau spear, yang crowntail, apakah itu koi, panda, leopard, pingu, semuanya sama aja. Yang penting kita rawat dan kita kasih pakan secara teratur dan kita seleksi terus menerus. Kita pokoknya biar aja dulu, setiap hari kita sisihkan waktu ya, mungkin sekitar cuman 10-15 menit untuk memberi pakan buat ikan-ikan gupi kita. Terus kalau ada waktu lebih ya gunakan waktu itu untuk lebih ke seleksi. Jadi diamati yang jelek atau apanya langsung kita pisahkan atau kita singkirkan biar itu tidak terwariskan ke generasi ikan gupi selanjutnya. Menurut saya seleksi itu amat sangat penting. Jadi teman-teman perlu ingat ya, gupi kualitas pertamanya misalnya kita belinya bagus, tapi kalau kita biarkan tanpa kita seleksi, mungkin di keturunan pertama atau kedua masih banyak yang bagus ya, tapi di keturunan selanjutnya kalau kita biarkan akan semakin jelek dan semakin jelek. Lah kalau udah jelek ya alamat pasti harus beli lagi indukan yang baru untuk menggantikannya. Jadi perlu hati-hati ya. Lebih baik kita sisihkan sedikit waktu kita untuk menyeleksinya daripada nanti kita harus menyisihkan uang lagi buat beli indukan yang baru. Terus tambahannya lagi ya perlu observasi, pengamatan setiap hari, dilihat apakah ikannya sakit atau apa, perlu sesuatu penanganan khusus. Dan juga jangan lupa kalau yang suka untuk crossbreed atau silang menyilang dicatat ya, jadi tahu jenis apa sama jenis apa yang dihasilkan, terus apa yang harus dilakukan, terus ini perkembangannya kayak gimana, terus bandingkan dan buktikan apa yang Anda baca, terus apa yang Anda tonton di YouTube itu dengan praktek langsung di lapangan atau di tempat kita masing-masing. Apakah benarkah yang dikatain orang ini, benarkah dari literaturnya ini, benarkah hasilnya seperti ini? Ya, kita bisa langsung buktikan, yaitu dengan praktek di lapangan. Tentu saja semuanya itu butuh waktu ya. Jadi teman-teman juga harus bersabar. Ikan gupi itu yang seperti di video sebelumnya time lapse itu sekitar 3 bulan lebih sedikit baru dia mulai dewasa dan mulai bisa menghasilkan.
Jadi kalau teman-teman suka nyilang atau apa ya harus bersabar sekitar waktu itu untuk menunggu hasilnya jadinya seperti apa. Tapi kita kan semua dikasih waktu yang sama ya. Semuanya dikasih waktu satu hari itu 24 jam. Nggak ada yang dikasih satu hari itu cuman 12 jam. Atau nggak ada orang biarpun dia kaya dikasih waktu satu hari itu 36 jam misalnya, nggak ada. Kita semua ya dikasih waktu yang sama 24 jam. Jadi tinggal bagaimana aja kita sendiri mengaturnya. Waktu 24 jam itu kita gunakan buat apa? Kalau kita gunakan 24 jam buat ngurus ikan gupi ya mungkin ikan gupi kita berubah jadi apa ya? Ya atur-atur sendiri lah pokoknya. Kalaupun terlalu banyak waktu di gupi juga mungkin keluarga Anda akan protes. Terutama mungkin yang sudah berkeluarga ya udah punya anak istri. 24 jam di ikan gupi ya bisa-bisa kita tidur di sana dan ya nikmati sendiri nanti bersama ikan gupi dan nyamuk-nyamuk mungkin di sana. Pokoknya teman-teman atur waktunya, atur waktu untuk ikannya, terutama atur waktu buat keluarga karena keluarga mungkin yang pertama ya. Selamat menikmati dan mencoba. Salam gupi perspektif.